Pemanasan global atau global warming adalah suatu proses meningkatnya suhu rata-rata di permukaan bumi sebagai akibat meningkatnya jumlah emisi gas rumah kaca di atmosfer. Penyebab pemanasan global yang pertama yaitu penggunaan emisi gas bahan bakar kendaraan. Setiap galon bensin yang Anda gunakan untuk naik mobil atau motor sehari-hari dapat menyumbang 10 kg karbon dioksida ke atmosfer bumi. 2. Aktivitas pembakaran industri. Pembakaran bahan bakar fosil pada masa industrialisasi telah melepas CO2 dalam jumlah yang sangat besar ke atmosfer. Akibatnya, emisi karbon yang dihasilkan tetap akan terus berdampak pada atmosfer bumi selama berabad-abad ke depan. 3. Penggunaan gas CFC. CFC menghasilkan efek pemanasan hingga ribuan kali dari CO2. Tetapi untungnya pemakaian CFC telah dilarang di banyak negara karena CFC telah lama dituding sebagai penyebab rusaknya lapisan ozon. 4. Penebangan dan pembakaran hutan. Salah satu fungsi tumbuhan yaitu menyerap karbon dioksida atau CO2 dan mengubahnya menjadi oksigen atau O2. Dengan kerusakan hutan tentu saja penyerapan karbon dioksida tidak optimal sehingga akan mempercepat terjadinya pemanasan global. 5. Limbah pertanian dan peternakan. Limbah yang dihasilkan dari pupuk dan kotoran hewan juga menghasilkan emisi gas berbahaya. Napas dan kotoran hewan ternak, khususnya sapi atau kerbau, menghasilkan zat metana yang termasuk jenis gas rumah kaca. Semua aktivitas tersebut kemudian menghasilkan konsentrasi gas CO2 di atmosfer dan membentuk efek rumah kaca yang menjadi penyebab pemanasan global di bumi. Efek rumah kaca adalah kondisi di mana panas matahari terperangkap oleh atmosfer bumi. Gas CO2 yang terkonsentrasi di atmosfer menahan panas matahari sehingga panas matahari tidak terpantul ke atas dan menyebabkan kenaikan suhu di permukaan bumi. Selanjutnya, dampak pemanasan global yang pertama yaitu terjadi perubahan iklim. Perubahan iklim menunjukkan nyata terhadap bumi dan isinya, di mana suhu rata-rata secara global mengalami kenaikan 1 derajat Celcius dan berpengaruh pada meningkatnya bencana. Indikasi perubahan iklim ialah suhu udara naik, kekeringan, banjir dan musim hujan pendek. 2. Permukaan air laut mengalami kenaikan. Kenaikan permukaan laut disebabkan oleh dua faktor yang berkaitan dengan pemanasan global yaitu penambahan air dari lapisan es dan gletser yang mencair dan perluasan air laut saat memanas. Efek kenaikan permukaan laut kemungkinan besar akan mengakibatkan hilangnya lahan secara signifikan. 3. Munculnya wabah penyakit. Wabah penyakit yang biasa ditemukan di daerah tropis seperti penyakit yang diakibatkan nyamuk dan hewan pembawa penyakit lainnya akan semakin meluas karena mereka dapat berpindah ke daerah yang sebelumnya terlalu dingin bagi mereka. 4. Semakin punahnya spesies fauna. Dampak pemanasan global menjadikan hewan berimigrasi untuk mencari habitat baru. Namun, semakin hari pembangunan semakin pesat membuat beberapa spesies sulit untuk berimigrasi karena terhalang oleh pusat kota dan lahan pertanian, hingga membuat mereka sulit bertahan hidup dan mati. 5. Meningkatnya jumlah populasi hama dan penyakit tanaman. Hal ini terjadi karena terjadinya perubahan kelembapan tanah, air limpasan dan penguapan, sehingga berdampak juga pada ketahanan pangan karena produktivitas panen menjadi berkurang. Adapun solusi dari pemanasan global yang pertama yaitu membatasi emisi karbon dioksida. Gas penghasil gas rumah kaca terbanyak adalah karbon dioksida atau CO2. Oleh karena itu, kita harus mencari sumber alternatif agar penggunaannya tidak terlalu banyak, seperti menggunakan pembangkit listrik tenaga angin, air, nuklir dan penggunaan panel surya serta menggunakan alat-alat elektronik rendah emisi karbon dioksida. 2. Menanam lebih banyak pohon. Kemampuan pohon menyerap dan menyimpan karbon dioksida sangatlah luar biasa.
seorang peneliti yang berasal dari Louisiana Tech University menyatakan fakta tentang pohon. 1 eka atau 1 akre pepohonan memiliki kemampuan menyerap karbon yang dihasilkan oleh kendaraan yang beroperasi selama setahun. 3. Mendaur dan menggunakan kembali bahan-bahan bekas. Dengan menggunakan bahan-bahan bekas, kita telah mengurangi penggunaan bahan baku yang baru, di mana prosesnya pembuatan memberikan sumbangan pada emisi gas rumah kaca. Menggunakan kembali bahan bekas sama saja kita mengurangi penggunaan energi, kerusakan lingkungan, dan polusi di udara, emisi gas rumah kaca. 4. Menggunakan alat transportasi alternatif. Mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan menggunakan transportasi umum menjadi salah satu upaya yang dapat kita lakukan. Menggunakan sepeda saat berpergian jika jaraknya tidak terlalu jauh. Selain menghemat energi, bersepeda juga menyehatkan untuk tubuh kita. 5. Melestarikan hutan tropis. Pohon dengan daun yang lebar menjadikan hutan tropis mampu menyerap gas karbon dioksida dan menghasilkan oksigen dalam jumlah yang banyak. Hal ini menjadikan kadar karbon dioksida di udara berkurang sehingga mampu mengurangi terjadinya pemanasan global.